Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Anglasari dengan NIM 24042024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keberadaan hukum dalam masyarakat dan sejarah perkembangan hukum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang hubungan masyarakat dengan keberadaan norma hukum. Keberadaan hukum penting dalam masyarakat karena mengatur perilaku manusia. Hukum berfungsi tidak hanya sebagai pengatur pasif, tetapi juga secara aktif mengendalikan tindakan individu dan mendorong perubahan yang terencana. Agar hukum dapat berlaku, maka hukum harus memperhatikan asas-asas hukum, filsafat, dan sosiologi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, dan kepastian hukum. Di sini ada jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur etiket dan tata krama dalam interaksi sosial. Yang kedua ada norma etika, adalah aturan terkait etiket dan moralitas yang dianggap baik dan pantas dalam masyarakat. Yang ketiga ada norma agama, yaitu aturan atau norma yang bersumber dari ajaran agama. Yang keempat ada norma hukum, adalah aturan yang ditetapkan oleh negara dengan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Norma ini mengatur hubungan antara individu dengan negara serta antara individu dengan masyarakat. Selanjutnya, ada sejarah hukum dan sejarah hukum Indonesia. Baik, saya akan membahas dulu tentang sejarah hukum. Nah, di sejarah hukum ini terdapat beberapa periode. Yang pertama yaitu periode kuno. Periode kuno ada hukum Hammurabi dan hukum Romawi. Yang keduanya ada periode abad pertengahan. Ada dua hukum juga. Yang pertama yaitu hukum umum. Yang keduanya dari periode ini yaitu hukum kanonik. Yang ketiganya ada periode modern. Di sini hanya ada satu hukum, yaitu hukum Napoleon. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah hukum Indonesia. Ada beberapa periode juga. Yang pertamanya yaitu periode prakolonial. Di dalam periode ini ada dua hukum, yaitu yang pertamanya hukum adat. Hukum adat yaitu sebelum masuknya pengaruh luar ke Indonesia, hukum yang berlaku saat itu adalah hukum adat, yaitu hukum tidak tertulis yang berkembang secara alamiah dalam masyarakat. Hukum yang kedua yaitu pengaruh Hindu-Buddha. Dari abad ke-14 hingga abad ke-15, pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat di Kepulauan Indonesia, seperti yang terlihat di Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Kerajaan-kerajaan ini sangat dipengaruhi oleh Dharma Sastra atau teks hukum Hindu dan ajaran Buddha. Yang kedua yaitu masa kolonial. Masa kolonial ini ada dua hukum. Yang pertama hukum Islam. Yang kedua ada hukum kolonial Belanda. Selanjutnya yaitu ada era pergerakan nasional dan jalan menuju kemerdekaan. Yang pertama ada pengaruh nasionalisme dan yang kedua ada proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945. Selanjutnya ada era pasca kemerdekaan. Pada era ini ada masa Orde Lama dan ada masa Orde Baru. Selanjutnya ada reformasi dan hukum modern. Di masa reformasi ini ada masa reformasi yaitu pada tahun 1998 dan juga ada pengadilan dan reformasi hukum. Jadi kesimpulan dari presentasi saya ini adalah hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain. Sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa hukum selalu berkembang sebagai respon terhadap perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan memahami hukum, serta terlibat dalam pembentukannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan tertib. Sekian, terima kasih.